yang kami hormati Bapak Ibu pengawas pendidikan agama baik Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, yang kami hormati para penyuluh agama, yang kami hormati dan kita banggakan Kepala KUA sekota Yogyakarta. Selamat pagi, Bapak-Bapak Kepala KUA. Halo. Yang kami hormati Bapak Ibu apa ya JFT Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dan seluruh ASN Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang sangat kami banggakan. Tak lupa tentunya adik-adik PKL, mahasiswa PKL atau magang yang berada di bawah atap maupun di KUA yang bergabung pada siaran Sapa Pagi edisi khusus kali ini. Baik, pada pagi hari ini, eh, sebelum kegiatan kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, tentunya dengan sikap sempurna. Berdoa, disilahkan. Berdoa cukup untuk memupuk kecintaan kita kepada tanah air dan bangsa. Berdiri. Marilah kita Berdiri menyanyikan dong. lagu kebangsaan Indonesia Berdiri. Raya. Pada Mbak Niken, ya, silahkan. Ya, berdiri kita. Berdiri. Hadirin disilahkan berdiri. Itulah Indonesia Raya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung lagi dan terima kasih untuk operator kita pada pagi hari ini ada Mbak Niken, Mas Fania, Mas Hamid, ada Mbak Katrin ya yang bergabung di ruang podcast dan yang lainnya tentunya memantau di masing-masing layar. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi hari ini spesial sekali siaran Sapa Pagi karena seluruh jajaran pimpinan berada satu frame ya, in frame. Ya, dan luar biasa, kata Bapak ini tim hadroh. Dan mungkin ini ada yang mau apa membooking kita ngantar manten atau apa gitu. Bisa luar biasa spesial mungkin ya Bapak ya. Ya. Ya, sudah kompak sekali kostumnya. Nanti mungkin tinggal alat musiknya itu. Baik. Tinggal siapa yang mau diantar. Oh, siapa? Siapa yang mau diantar? Dilamarkan. Dilamarkan. Baik. Baik, narasumber kita pada pagi hari ini narasumber utama adalah Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Beliau Bapak Haji Ahmad Sidki, SPSI, ME. Saya nyebutnya mesti kepleset terus ya. Maklum nih ilatnya ilat aneh gitu. Baik, langsung saja nanti tema kita adalah terkait sosialisasi program prioritas di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta tahun 2026. Dan nanti akan ada diskusi yang tentu dipandu oleh Bapak Kasubag dan nanti Bapak Ibu semua bisa bertanya jawab langsung melalui forum ini ya. Tapi tentunya dengan apa mekanisme yang telah kita berikan kepada Bapak Ibu semua yang biasanya kita Zoom siaran Sapa Pagi. Karena ini awal dari tahun 2026, tentunya ada program-program prioritas yang merupakan
titik berat di kegiatan kita di tahun 2026. Langsung saja kita sapa Bapak kita kali ini. Saya manggilnya Gus Kakan aja nggih. Monggo. Nyaman Nggih. Pak, Mbak. Sehat seperti apa? Monggo katuran Bapak Nggih. Gus Kakan. Nggih, terima kasih Mbak Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, berkah dalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para pimpinan di lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Alhamdulillah pada hari ini lengkap hadir membersamai kita pada kegiatan Sapa, siaran Sapa Pagi Kementerian Agama Kota Yogyakarta, dan alhamdulillah beliau semua bisa membersamai kita di pagi hari ini, Pak Kasubag, para kasih dan penyelenggara yang kami hormati. Yang kami hormati para kepala KUA di lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang mengikuti kegiatan ini melalui platform Zoom meeting, beserta hadirin yang lainnya. Yang kami hormati para kepala madrasah baik ibtidaiyah, sanawiyah maupun aliyah sekota Yogyakarta, serta seluruh rekan-rekan ASN di lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Alhamdulillah, puji syukur sebelumnya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat untuk bersama-sama melakukan kegiatan, melakukan aktivitas kita sebagai tanggung jawab kita menjadi bagian dari ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Semoga hari-hari kita di dalam menjalankan setiap ketugasan, kedinasan, menjadi bagian dari ibadah kita dan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa juga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya besok pada yaumil akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini terasa lain daripada yang lain, tidak seperti biasanya, bahwa kegiatan ini yang biasanya hanya menghadirkan satu orang pemateri, sengaja pada kesempatan kali ini kita menghadirkan seluruh jajaran pimpinan di lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Itu tentu bukan tanpa alasan, karena kita ingin mengawali tahun 2026 ini dengan penuh kebersamaan, dengan penuh tanggung jawab sebagai bagian dari ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Maka dari itu pada pagi hari ini saya mengajak seluruh pimpinan untuk bisa membersamai rekan-rekan ASN yang ada di Kementerian Agama Kota Yogyakarta, baik di satuan kerja di bawah atap maupun unit kerja maupun satuan kerja yang ada di wilayah Kota Yogyakarta. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami banggakan, ini merupakan sinergi yang baik di dalam kami memulai tanggung jawab kami di Kementerian Agama Kota Yogyakarta, bagaimana kemudian apa yang menjadi program prioritas dari Kementerian Agama ini adalah merupakan tanggung jawab kita bersama. Maka dari itu pagi ini kita akan bersama-sama membahas itu. Tentu menjadi bagian dari Kementerian Agama mempunyai tanggung jawab bagaimana kita mengawal, melaksanakan apa yang menjadi program dari Kementerian Agama. Kita tahu bahwa pada saat ini Kementerian Agama mempunyai program-program prioritas yang nantinya akan kita laksanakan bersama, kita kawal bersama. Dan semua itu tertuang dalam PMA nomor 17 tahun 2025.
Dan saya rasa ini penting untuk kita ketahui bersama agar nantinya di dalam melaksanakan kedinasan kita di Kementerian Agama Kota Yogyakarta tidak terlepas dari apa yang menjadi program Kementerian Agama Republik Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini kita akan menyampaikan apa saja itu yang menjadi program prioritas Kementerian Agama Republik Indonesia. Karena kami berharap semua unsur di lingkungan Kementerian Agama Kota Yogyakarta, semua ASN, baik dari fungsi agama maupun fungsi pendidikan, ini memahami benar apa yang menjadi program prioritas bersama sebagai rasa memiliki atau menjadi bagian dari Kementerian Agama. Bapak Ibu yang kami hormati, ada 8 program prioritas Kementerian Agama yang perlu Bapak Ibu ketahui, dan ini sudah dilaksanakan dan sudah diputuskan dalam rapat kerja nasional Kementerian Agama Republik Indonesia beberapa waktu lalu. Yang pertama yakni meningkatkan kerukunan dan cinta kemanusiaan. Bagaimana kemudian Kementerian Agama mempunyai tanggung jawab untuk memperkuat toleransi dan harmoni antar umat beragama, dan penguatan harmoni antar umat beragama, serta nilai-nilai kemanusiaan secara universal. Kita tahu bahwa untuk menjadi kuat tentu tidak terlepas dari apa yang namanya rukun. Indonesia dengan latar belakang keberagaman tentu akan menjadi kuat jika keberagaman itu bisa disatukan, bisa disinergikan dengan baik. Maka dari itu Kementerian Agama punya tanggung jawab bagaimana Kementerian Agama bisa mensinergikan keberagaman yang ada di Indonesia, baik dari sisi agama, suku agama, dan ras maupun yang lainnya. Karena keberagaman inilah yang menjadi kekuatan utama bagi bangsa kita ini. Dan tentu kekuatan itu berupa kerukunan di antara keberagaman yang ada di Indonesia. Selanjutnya, program yang kedua adalah penguatan ekoteologi. Bagaimana kemudian kita mempunyai tanggung jawab untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan isu-isu lingkungan dan keberlanjutan ekosistem. Di sini Kementerian Agama punya tanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa yang namanya mengimplementasikan nilai-nilai agama tidak hanya sekedar melakukan ritual-ritual peribadatan saja, tidak melakukan ritual-ritual spiritual semata, akan tetapi bagaimana kemudian kita sebagai umat manusia mempunyai tanggung jawab yang lebih dari sekedar itu. Bahwa kita diutus di dunia menjadi khalifah. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan apa yang ada di dunia ini. Termasuk bagaimana kita bisa menjaga lingkungan. Dan itu juga merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai agama yang ada di ajaran manapun saya rasa. Sehingga perlu kiranya bahwa kita di Kementerian Agama mempunyai program ekoteologi seperti yang sudah diinisiasi oleh Bapak Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Nasaruddin Umar, yang mana ekoteologi menjadi bagian penting dalam Asta Protas atau salah satu bagian penting dari program Kementerian Agama. Mengingatkan kembali fungsi manusia, fungsi umat sebagai penjaga dari lingkungan yang ada di dunia ini. Sehingga nanti masyarakat bisa teredukasi bagaimana kemudian memiliki tanggung jawab terhadap lingkungannya, dan itu sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai ajaran agama. Selanjutnya, yang ketiga adalah layanan keagamaan berdampak. Di sini kita punya tanggung jawab bagaimana memastikan setiap layanan keagamaan memberikan manfaat nyata dan langsung dirasakan oleh masyarakat.
dengan mewujudkan layanan publik yang lebih baik dan mudah diakses. Jadi bagaimana kemudian setiap layanan-layanan kita ini nantinya bisa memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat dan tentu dirasakan langsung oleh masyarakat kita. Maka dari itu kita punya tanggung jawab bersama untuk mengawal program prioritas yang sudah dituangkan dalam PMA nomor 17 tahun 2025 ini, yang mana kita harus melakukan layanan keagamaan yang berdampak dengan memberikan kontribusi positif pada setiap layanan kita kepada masyarakat. Selanjutnya, program dari Kementerian Agama adalah mewujudkan pendidikan unggul, ramah, dan terintegrasi. Kita tahu bahwa di Kementerian Agama tidak hanya pada fungsi agama, tapi di Kementerian Agama juga ada fungsi pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Dan di Astaprogtas dari Kementerian Agama yang keempat ini adalah lebih berfokus pada fungsi pendidikan, yakni bagaimana mewujudkan pendidikan yang unggul, ramah, dan terintegrasi. Program ini tidak terlepas untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan. Fokus pada peningkatan kualitas pendidikan di madrasah dan perguruan tinggi keagamaan yang inklusif serta ramah disabilitas. Ini dilakukan oleh Kementerian Agama untuk memberikan atau memfasilitasi pendidikan bagi masyarakat agar nantinya masyarakat mendapatkan layanan pendidikan yang terbaik melalui Kementerian Agama, baik di tingkat madrasah maupun di tingkat perguruan tinggi. Selanjutnya, program prioritas yang kelima adalah pemberdayaan pesantren. Bagaimana kemudian kita dapat mengembangkan kemandirian dan kualitas pesantren, bisa mendampingi di dalam mengembangkan kemandirian dan kualitas pesantren. Bagaimana kemudian optimalisasi peran pesantren dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat ini bisa berlangsung dengan baik, bisa berkembang dengan baik. Tentu ini menjadi bagian dari tugas Kementerian Agama. Kita tahu bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua yang ada di Indonesia, dan ini bisa menjadi atau menjadi bagian dari tanggung jawab kita di Kementerian Agama untuk tetap mengawal, mengembangkan sehingga pendidikan pesantren tetap lestari, tetap berjalan, dan bisa berkembang mengikuti perkembangan zaman yang ada tanpa kehilangan karakter asli dari pendidikan pesantren itu sendiri. Dan Kementerian Agama selalu melakukan inovasi, selalu melakukan fasilitasi terhadap pendidikan yang ada di pesantren, yakni pendidikan agama dan keagamaan Islam. Bagaimana kemudian mereka mendapatkan pengakuan secara akademik dan lain sebagainya, sehingga pendidikan pesantren pun juga dapat kita fasilitasi dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk program selanjutnya yang nomor 5 adalah pemberdayaan ekonomi umat, atau mohon maaf yang keenam, nah, pemberdayaan ekonomi umat ini adalah bagaimana Kementerian Agama ini juga mempunyai tanggung jawab di dalam mensejahterakan kehidupan bermasyarakat melalui pengembangan ekonomi yang ada di masyarakat. Pengembangan potensi ekonomi berbasis komunitas agama untuk meningkatkan kesejahteraan, optimalisasi dana sosial keagamaan seperti zakat, infak, sedekah wakaf untuk penguatan ekonomi. Ini menjadi bagian dari program Kementerian Agama di dalam meningkatkan ekonomi keumatan melalui satuan kerja yang ada di Kementerian Agama, yang menjadi tanggung jawab dari Kementerian Agama di dalam pengelolaan seperti zakat, wakaf, infak, dan lain sebagainya, sehingga program
ini atau lembaga-lembaga yang ada di bawah Kementerian Agama ini bisa membantu masyarakat, bisa membersamai masyarakat, bisa memfasilitasi masyarakat di dalam meningkatkan ekonomi keluarganya dan tentu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Indonesia. Selanjutnya yang nomor 7 adalah pemberdayaan rumah ibadah. Ini sebelumnya ini program baru yang mana sebelumnya program ini adalah namanya Sukses Haji, tapi karena saat ini penyelenggaraan haji sudah eh, ada penanggung jawabnya tersendiri dengan diresmikannya oleh Presiden Kementerian Haji beberapa waktu lalu. Kemudian Kementerian Agama saat ini sudah tidak lagi memfasilitasi penyelenggaraan jamaah haji, penyelenggaraan haji yang ada di Indonesia, sehingga untuk program prioritas sukses haji dialihkan menjadi pemberdayaan rumah ibadah. Bagaimana kemudian rumah ibadah ini atau program ini bisa mengoptimalkan fungsi sosial dan ekonomi dari rumah-rumah ibadah yang ada untuk menjadikan tempat ibadah ini tidak hanya sekedar tempat ritual, tapi juga pusat aktivitas, pusat produktivitas, penguatan sosial, pengembangan ekonomi umat berbasis komunitas, dan pelestarian lingkungan di masyarakat. Sehingga Kementerian Agama perlu untuk menjadikan pemberdayaan rumah ibadah ini menjadi bagian dari program prioritasnya. Dan yang terakhir adalah digitalisasi tata kelola. Transformasi digital untuk layanan dan manajemen yang lebih efisien dan akurat, yang mana bisa terintegrasi berbagai sistem informasi kementerian ke dalam satu aplikasi digital yang terpadu untuk memudahkan atau kemudahan akses publik. Kita tahu bahwa saat ini perkembangan teknologi informasi begitu luar biasa pesatnya, begitu masifnya. Sehingga mau tidak mau kita sebagai kementerian, bagian dari pemerintah yang menjadi pusat layanan publik atau menjadi bagian dari layanan publik harus bisa mengimbangi pesatnya perkembangan digitalisasi informasi, yang mana saat ini masyarakat sudah terbiasa atau masyarakat kita sudah menggunakan dunia digital untuk mendapatkan setiap informasi. Maka dari itu kita, Kementerian Agama, menjadikan program digitalisasi tata kelola menjadi bagian dari program layanan yang harus dilakukan agar nantinya masyarakat di dalam mendapatkan pelayanan di Kementerian Agama mendapatkan kemudahan, efisiensi waktu, efektivitas, dan lain sebagainya, sehingga masyarakat pun akan merasakan kemudahan layanan yang ada di Kementerian Agama yang itu juga bersifat kekinian, artinya bahwa masyarakat pun bisa mengakses setiap layanan keagamaan yang ada di Kementerian Agama maupun layanan lainnya yang ada di Kementerian Agama dengan mudah dan efisien. Dan tentu juga mengikuti perkembangan zaman, mengikuti apa yang menjadi keinginan masyarakat, sehingga semua masyarakat yang ingin melakukan atau menginginkan pelayanan di Kementerian Agama bisa terlayani dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang kami hormati, itu tadi apa yang kami sampaikan terkait dengan program prioritas dari Kementerian Agama Republik Indonesia, dan kita sebagai insan Kementerian Agama yang saat ini mendapatkan amanah di Kementerian Agama Kota Yogyakarta mempunyai tanggung jawab bersama untuk bisa mengawal, menjalankan, melaksanakan program-program tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan pada kesempatan ini sengaja kami mengajak para pimpinan untuk nantinya bisa menyampaikan program-program apa saja yang mungkin bisa diimplementasikan di masing-masing seksi,
yang ada di Kementerian Agama Kota Yogyakarta dari 8 asta atau asta protas Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya rasa ini apa yang bisa kami sampaikan sebagai mukadimah dari Sisapa pada pa- pada pagi hari ini, dan kami mengharapkan nanti juga akan ada interaksi dari para peserta, apa yang mungkin bisa dilakukan, apa mungkin yang mau disampaikan, masukan-masukan apa yang positif yang bersifat membangun Kementerian Agama Kota Yogyakarta akan sangat kami harapkan eh, kontribusinya bagi kita di Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Demikian Bu Zahara sebagai mukadimah dari kami. Saya kembalikan kepada Bu Zahra sebagai moderator yang mana pada pagi hari ini tampil energik, yang ini menularkan aura positif, energi positif kepada kita semua untuk tetap selalu ceria, untuk tetap selalu semangat di dalam membangun Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Terima kasih Bu Zahra, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Gus Kakan ya. Mungkin karena surplus saya jadi full daging. Daripada nanti saya disebut, saya menyatakan diri saja. Kulkas 5 pintu ini sampai Bu Tati kependeng-pendeng ini. Baik, itu di chatnya itu, kolom chatnya itu nanti dibuka ya. Kita ada sampai 202 partisipan loh Bapak pada pagi. Terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah bergabung di Zoom kita. Nanti itu jangan Ada lupa. gabungan satu ruangan juga. Ya, satu ruangan. Ya, itu jangan lupa presensinya diisi di link yang kita share di kolom chat, dan nanti pertanyaan-pertanyaan juga bisa disampaikan setelah nanti Bapak Ibu semua ini nanti ada yang akan menambahkan barangkali program-program apa saja yang menjadi program prioritas di masing-masing seksi, barangkali sedikit bisa menambahkan. Monggo berurutan dari mana dahulu atau siapa dahulu yang telah siap. Monggo silakan. Aja. Oh iya. Terima kasih Kak Zahra yang saja dan sudah jelas. Jadi ini energi Sisapa yang terbaru di 2026 dengan Iya. semangat baru. Iya. Atas inisiasi dari Gus Kakan. Tepuk tangan untuk beliau. Hanya memang programnya bisa dulu itu 2 pekan sekali, tidak tahu apakah 2 pekan sekali atau 1 bulan sekali, sehingga lalu semua energi pimpinan hadir, termasuk juga melibatkan seluruh ketua atau pimpinan di masing-masing madrasah maupun KUA dan seterusnya, sehingga ada tema utama, tetapi kemudian ada yang sifatnya informasi. Dan dari 8 asta protas, sudah hafal toh Zah? 1. Boten. Lagi mah. Taunya kerukunan umat aja. Jadi betapa cerdasnya Pak Menteri kita, jadi menyusun strategi bagaimana seluruh komponen yang ada di rumah besar Kementerian Agama itu mengambil peran 1 atau 2 di antara asta protas, gitu ya. Yang pertama rukun. Nah, nanti di antara urusan rukun ini tentu misalnya subak, lalu kemudian seksi misalnya penyelenggara Katolik, lalu kemudian Bimas Islam ada di sana. Jadi rukun. Lalu yang kedua ekoteologi. Ekoteologi itu masing-masing semuanya punya peran itu. Di mana setiap programnya di masing-masing seksi penyelenggara itu selalu digandengkan gitu ya. Digandengkan pokoknya nih kalau gandeng. Iya. Jadi selalu dikaitkan dengan ekoteologi. Lalu yang ketiga apa Mbak Za? Betul, ya kan? Layanan keagamaan berdampak. Nah, ini juga seluruh potensi yang ada di, kalau kita Kementerian Agama Kota berarti 9 bagian ya, atau 8 layanan di Kementerian Agama itu lalu terus-menerus untuk bagaimana layanan kita berdampak. Di situ ada beberapa seksi penyelenggara tentu. Itu yang ketiga kan. Kemudian yang keempat apa Zak? Pendidikan. Betul, pemberdayaan pendidikan. Pendidikan bukan hanya dikmat, tetapi juga PAIS, tetapi juga pendidikan keluarga itu teramat sangat penting. Disitulah peran penyuluh juga penting ini. Sehingga harapannya ke depan nanti Pak Kasih Bimas juga menyampaikan tentu. Jadi bagaimana penyuluh memberikan edukasi kepada umat dan masyarakat tidak hanya melalui verbal omongan, tetapi kreativitas kemudian membuat konten-konten kreatif,
lalu kemudian ajakan akhlakul karimah singkat, cerita-cerita pendek dan semuanya di blow up, semuanya dibuat sedemikian rupa sehingga produk dari Kementerian Agama kota kita tercinta ini terus merambah semua ruang itu dalam rangka pemberdayaan pendidikan. Lalu kemudian yang kelimanya adalah Pesantren. pemberdayaan pesantren. Lah ini Pak Kasih sudah menyiapkan ini kira-kira si kopiah putihnya nanti putih apa kemudian menjadi abu-abu Hitam. itu jadi besarnya seperti itu. Lalu kemudian yang keenamnya adalah ekonomi umat yang berbasis kemudian seluruh layanan itu menyentuh bagaimana meningkatkan kesejahteraan umat. Yang ketujuhnya ini baru ya, bagaimana rumah ibadah kita berdaya, lalu tidak hanya untuk ritual tetapi juga berdampak. Dan yang terakhir, asta protas itu adalah digitalisasi layanan. Lalu tentu ini masing-masing kita mengambil peran itu. Begitupun yang ada di KUA, begitupun yang ada di madrasah, semuanya sudah istilahnya diberikan jalur indah oleh Pak Menteri untuk kemudian kita mengambil peran-peran itu di seluruh layanan. Begitu kira-kira. Kayaknya Ning Elva mau nambahin. Iya. Apa program Iya. pendidikan Boleh madrasah untuk langsung ya. Meskipun rakernya kemarin kan ada yang bertanya, ini raker belum? Tapi Dereng. semangatnya tetap. Semangatnya kan menyambung semangat di tahun-tahun kemarin untuk 26 semakin bercahaya. Baik, terima kasih langsung ya. Langsung ya. Karena namanya panel gitu. Iya, panel kan panel. Terima kasih Pak Kepala Kantor yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian. Ada poin nomor 4 tentang layanan pendidikan. Ada juga di Perkin kita yang baru itu ada 4 layanan yang memang sebelumnya tidak ada. Jadi nanti Bapak Ibu yang ada di madrasah yang pagi hari ini ada di mana-mana. Ini Iya. madrasah ada yang sedang di Bali, ada Wes. yang Yeah. sedang di Semarang. Weh. sedang di madrasah juga. Iya. Saya kira mereka semua mengikuti kita dari tempatnya masing-masing. Iya. Ada 4 yang ingin kami tambahkan terkait dengan layanan pendidikan, di mana sebelumnya di Perkin sebelumnya memang tidak ada dan Tidak ada. ini memang fokus untuk peningkatan layanan pendidikan. Yang pertama ini terkait tentang peningkatan layanan sarpras bagi inklusi, Oh. bagi difabel. Ini sementara difasilitasi melalui layanan sarpras yang harus dimaksimalkan di madrasah melalui CSR, Oh. PHTC atau PUPR dan juga ISBN ya, ISBN. PHTC ya dulu Bukan PHP loh. dulu PHTC. Apalagi SGPC. dulu SGPC, PUPR. Pak. Jadi segala bentuk layanan untuk support sarpras yang kaitannya dengan layanan pendidikan inklusi di madrasah ini betul-betul dikawal dalam Perkin kita. Jadi nanti Pak Kakan juga harus betul-betul memantau madrasah mana yang progres pendidikannya, layanan sarprasnya berjalan. Kemudian yang kedua terkait dengan KMA 1503 ini yang terbaru di mana di situ sudah harus implementasi tentang kurikulum berbasis cinta. Oh, cinta Ya. lagi. Ini Terus gini nanti. Kurikulumnya tau gini. ini sudah mulai semester 2 wajib semua madrasah untuk mengimplementasikan. Jadi sebelum adanya Perkin kita sudah jalan duluan, start gitu ya. Kemudian yang ketiga karena kita berbagi waktu, nanti kasih waktu sendiri ya Pak. Iya. Ya. Semua pokoknya berbagi. Ya. Ini udah diperlagi Pak Juga Ali. baru terkait dengan layanan madrasah yang menyelenggarakan pendidikan dengan minimal 2 bahasa. Ini sebelumnya belum ada, Gus. Indonesia Ya. sama bahasa daerah. Jawa. Bahasa asing. Jadi Oh, bahasa Jawa asing. tidak termasuk. Oh, tidak termasuk. Ya, let's speak Kebetulan, English. ya, madrasah Bisa nih, kita Gus. ada yang mempunyai kelas bahasa di Mandua, ada bahasa Prancis. Kemudian kalau madrasah berkelas internasional, madrasah swasta ada di Mualimin Mualimat. Man 1 ini mau membuka kelas internasional. Jadi untuk Perkin kita sama sebelum adanya ketok palu Perkin kita sudah mulai jalan Oh, startnya. Jadi luar alhamdulillah biasa. madrasah kita minimal memfasilitasi 2 bahasa di kelasnya gitu. Kemudian yang terakhir tidak Arab Inggris ya.
Ada yang Prancis juga. Oh. Kemudian yang keempat, tata kelola madrasah yang melibatkan fungsi masyarakat atau komite. Ini bagian dari payung hukum untuk meminimalisir Iya. campur tangan Ombudsman, ombudsman. ya. Jadi bagaimana kita mengkreat madrasah kita betul-betul berdaya dengan potensi yang ada di komite masing-masing madrasah. Mungkin itu 4 poin yang benar-benar baru Keren sekali. mungkin di tahun 2025 ini. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, langsung di sebelah kiri Bapak Kakak. Monggo silakan, Pak Kasih. Waalaikumsalam. Bapak Kakan, Bapak Subag, teman-teman saudara yang kami hormati, langsung saja kami menyampaikan untuk seksi PAIS terkait Astaprotas yang keempat, yaitu pendidikan unggul, ramah, dan terintegrasi. Ini sudah kita laksanakan, Gus Kakan, pada tahun kemarin terkait program tuntas baca Al-Quran. Dan Alhamdulillah Pak Wali Kota juga mensupport. Ini di tahun 2026 ini mewajibkan untuk seluruh SD yang lulus dari SD itu harus sudah bisa baca Al-Quran. Tuntas. Dibuktikan nanti ketika lulus SD memiliki sertifikat mampu membaca Al-Quran. Nah, ya, Alhamdulillah nanti di Baca bulan tulis April, hanya sekedar baca tok, Mas. ya yang penting bisa baca dulu. Baca Itu dulu. tahsinya nanti di SMP, yang SMP. Tulisnya? Enggak, Enggak ya? Cuma baru baca baca aja. saja. Ya. Nggih, baru baca saja. Dan nanti alhamdulillah di bulan April kita agendakan untuk wisuda terkait sudah bisa membaca Al-Quran, dan nanti akan ada penyerahan sertifikat dari 89 SD yang sudah melaksanakan program terkait tuntas baca Al-Quran. Dan alhamdulillah ini juga hampir sama dengan program dari Bimas, karena kami juga mengintegrasikan, memfusikan peran penyuluh, mengoptimalkan peran penyuluh. Semua penyuluh yang ada di Bimas Islam, kami mohon bantuannya untuk ikut mensukseskan program ini, sehingga dari 114 penyuluh ya sekota Yogyakarta ini kita terjunkan di 40 SD untuk mengawal program tuntas baca Al-Quran. Dan sampai hari ini dari 39 SD masih juga mengajukan kekurangan guru, kekurangan tenaga untuk mensukseskan baca Al-Quran, karena memang untuk rombelnya masing-masing SD beda-beda ya, ada yang 2 rombel, 3 rombel, sehingga terus terang untuk KPI kita sangat wowogen ya, kekurangan tenaga, karena tidak mungkin seorang guru agama ya bisa mengampu kelas 1 sampai kelas 6 tidak hanya 1 rombel, tapi ada yang 2-3 rombel, sehingga teman-teman penyuluh berkenan untuk membantu dan mensukseskan program tuntas baca Al-Quran. Mohon doa restunya saja, semoga untuk tahun-tahun ke depan ya semua anak didik kita khususnya di SD dan SMP sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dan nanti di kelas SMP dan SMA-nya sudah tahsin. Dan alhamdulillah harapan kami juga nanti di kelas selanjutnya SMP dan SMA ini ada program tahfidnya, Gus ya, karena beberapa SD beberapa SMP kemarin sudah ada yang menvisuda, ada 5 juz dan 10 juz. Untuk SMP kalau tidak salah SMP 6, SMP Negeri 6, 8 ya, SMP Negeri 8 sudah memvisuda yang hafal 5 dan 10 juz. Terima kasih, demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Sinten, monggo. Langsung, Pak Mas, nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Kepala Kantor, Bapak-Bapak, Ibu Pimpinan yang kami hormati, dan juga para pemirsa sekalian yang ikut Zoom meeting pada kesempatan pagi hari ini, menambah saja informasi sekaligus kegiatan-kegiatan strategis yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Yogyakarta melalui Bimas Islam, sekalian sebagaimana amanah dari Bapak Menteri melalui berbagai macam kegiatan Astaprotasnya. Salah satunya adalah melalui dalam Astaprotas kerukunan. Jadi memang kita itu bersinergi dengan Subag, bersinergi dengan stakeholder lain di tingkat Kota Yogyakarta. Melalui Kementerian kita juga membentuk yang namanya Early Warning System, EWS, dikenal dengan EWS. Ini bagian dari untuk mendeteksi dini konflik sosial, mendeteksi dini konflik antar umat beragama, sehingga ruhnya adalah kerukunan itu tetap bisa terbangun dengan baik, dan kemudian komunikasi bisa berjalan dengan lancar, tentunya bersinergi bersama dalam rangka upaya meningkatkan peningkatan kesadaran dan pembangunan. Kemudian juga ada Astaprotas terkait dengan
pemanfaatan dan optimalisasi tempat ibadah. Itu di mana di tahun akhir penghujung 2025 kemarin kita ada hari libur Nataru. Kita mengoptimalkan masjid-masjid kita, kemudian betul-betul berdaya, bermanfaat bagi masyarakat. Tidak hanya terbatas bagi umat Islam. Masjid di sekitaran jalur-jalur protokol utama kita siapkan untuk menjadi media transit para pemudik yang kira-kira membutuhkan transit sementara karena rest area, karena dengan berbagai macam fasilitas yang sudah disediakan, alhamdulillah masjid-masjid ini semuanya yang sudah menjadi piloting project itu tersupport dengan berbagai fasilitas seperti rest areanya, kemudian juga terintegrasi dengan kemandirian ekonominya. Di situ ada seperti toko kelontong ataupun kebutuhan UMKM-nya, juga ada layanan toilet yang betul-betul memadai sehingga para pemudik ini nyaman, dan banyak juga yang memang tidak tercover dari hunian di hotel sehingga memang kemudian ada bahkan kemudian ya istirahat di masjid-masjid ini, dan ini luar biasa dan betul-betul berdampak juga kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan juga terkait dengan ekoteologi. Ekoteologi kita juga mempunyai program prioritas untuk manten. Untuk manten ini kita mengadakan program-program seperti manten menanam. Jadi setiap catin, menikah menanam. Setiap calon manten itu memang kita upayakan untuk memberikan kontribusi positif kepada keberlangsungan bumi ini, yang nanti juga kelak menjadi bagian dari warisan bagi kita semua, yaitu ada menikah menanam. Setiap manten membawa satu tanaman, nanti kemudian dikumpulkan, kemudian ditanam di tempat-tempat yang memang nanti dibutuhkan di kota Jakarta utamanya. Dan juga ada lagi terkait dengan Astaprotas, utamanya adalah digitalisasi. Nah, alhamdulillah di ujung akhir tahun 2025 kita juga menggelontorkan program namanya Mitra Umat. Mitra Umat bagian dari manajemen informasi dan tata kelola Majelis Taklim. Di situ alhamdulillah di akhir tahun 2025 kita bisa meningkatkan surat keterangan dan register Majelis Taklim yang terdaftar dari sebelumnya. Sebelumnya ada 4 yang terdaftar yang mempunyai sertifikat, mulai di akhir Desember kemarin sampai dengan hari ini sudah 135. Dan ini menjadi bagian upaya kita dalam rangka masyarakat betul-betul mendapatkan fasilitasi, kemudahan, dan juga tentunya bisa menjadi upaya feedback bagi kita untuk ketertiban administrasi. Kira-kira itu, dan selama di tahun 2026 yang akan kita awali ini, kita terus bersinergi dengan stakeholder terkait, dengan mitra-mitra kita baik internal maupun eksternal untuk bersama-sama membangun kebersamaan sehingga program-program Kementerian Agama Republik Indonesia bisa menopang dan berdaya dan bermanfaat bagi umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa. Yang MPP juga masih berlangsung. Terima kasih, ya siap. Ya, nanti cari mantan yang Oke. Untuk langsung ke sana dulu. Oh ya, silakan Pak Saiful. Ya. Yang baru dapat cucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, Gus Asid, dan Bapak Ibu jajaran pimpinan yang saya hormati, Bapak Ibu peserta Zoom yang saya hormati pula. Terus langsung saja, ini terkait dengan kemandirian pesantren, yaitu Astaprotas yang kelima. Kita ketahui bersama bahwa Pondok Pesantren merupakan lembaga yang asli dari Nusantara. Ya, jadi sebelum adanya sekolah-sekolah umum ini, Pondok Pesantren ini sudah eksis terlebih dahulu. Bagaimana tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor, bahwa Pondok Pesantren ini karena merupakan pendidikan yang asli Nusantara, yang sampai saat sekarang ini sudah masih eksis dan telah menelurkan banyak tokoh-tokoh
bangsa kita ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, kaitannya dengan kemandirian pesantren ini pemerintah telah hadir dengan adanya undang-undang pesantren. Dengan adanya undang-undang pesantren ini merupakan salah satu bentuk pengakuan negara kepada keberadaan pesantren itu sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan ini terkait dengan pendaftaran pesantren. Ya. Jadi pesantren ini harus didaftar pula karena sebagai bentuk kehadiran pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap pesantren itu sendiri. Ada syarat-syarat yang perlu diketahui bersama, bagaimana kalau kita telah punya pesantren yang belum terdaftar atau yang ingin mendaftarkan pondok pesantrennya ketika kita ingin mendirikan pondok pesantren. Yang pertama, syarat pertama, ketika kita ingin mendaftarkan pesantren kita atau ingin mendirikan pesantren, syarat yang pertama harus ada santrinya minimal 15 santri yang mukim. Ya. Jadi 15 santri yang mukim. Nah, ketika mungkin Bapak Ibu punya kos-kosan begitu, ya, kemudian di situ ada 15 orang yang kos ya, bisa untuk didaftarkan. Itu syarat pertama sudah memenuhi. Kemudian yang kedua harus ada arkanul mahatnya, yaitu rukun kaitannya dengan pesantren. Yang pertama harus ada kiainya, ya. Saya kira kalau orang Kementerian Agama ya mungkin Pak Ali Sofa yang punya kos-kosan banyak ini ya, mungkin peluang untuk bisa menjadi kiai ya, mati kiai dan mendirikan pondok pesantren. Modal jenggot. Ada kiainya, kemudian ada santri yang mungkin 15 orang minimal, kemudian ada kajian kitabnya, kitab kuning ya, kemudian juga harus ada musolanya, ya. Sudah ada musola ya Pak Ali ya, nah, sudah ada musola ya. Ya, kemudian ada asramanya, ya asrama mungkin Pak Ali juga sudah punya ya Pak ya. Ya. Nah, jadi ini hal yang harus dicermati kita semua ketika kita ingin mendirikan pesantren atau pesantren kita harus kita daftarkan sebagai bentuk perlindungan negara kepada pesantren harus ada ini dipenuhi ya. Kemudian yang ketiga mengajarkan pendidikan keagamaan yang rahmatan lil alamin ya. Kemudian juga bersumber atau berdasarkan kepada nilai-nilai Pancasila. Ini juga menjadi penting ya, karena mungkin juga ada pesantren-pesantren yang hanya kajiannya kitab saja, tetapi tidak berorientasi pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini juga ada. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita ingin mendaftarkan pesantren kita atau ingin mendirikan pesantren kita, hal-hal semacam itu harus kita ketahui bersama, dan untuk lebih lanjut untuk mengetahuinya nanti bisa berkomunikasi di seksi PD Pesantren Kota Yogyakarta. Mungkin ini dulu Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin nanti kita sambung lagi secara khusus podcast untuk pertemuan selanjutnya begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Gus Ali. Ya. Karena kamu dekat Pak. Ini sesuai dengan amanatnya Menteri Agama Republik Indonesia terkait dengan Asta Protas dari Garazawa, kebetulan nomor 6 adalah salah satu program prioritas Kementerian Agama, yaitu pemberdayaan ekonomi umat. Ini di penyelenggara zakat wakaf, di fakta di lapangan itu ada 2 badan, Gus. Ada 2 badan, tapi tidak ada kepalanya. Yang adanya ketua, yaitu Badan Amil Zakat Nasional yang disingkat dengan Basnas. Kemudian yang kedua BWI, Badan Wakaf Indonesia. Itu kedua badannya tidak mempunyai kepala, hanya ketua. Jadi organisasi atau lembaga tersebut dipimpin oleh ketua, bukan dipimpin oleh kepala. Kalau Kementerian Agama dipimpin oleh kepala. Biasa. SKPC tadi soalnya. Nah, fakta di lapangan, Badan Wakaf mengurusi tentang wakaf. Nah, bagaimana untuk pemberdayaan ekonomi umat terkait dengan wakaf? Ya, kita prioritasnya adalah wakaf produktif, Gus.
Jadi wakaf yang ada di kota Yogyakarta, bagaimana tanah wakafnya atau bangunan bisa diproduktifkan, bernilai ekonomi. Yang selama ini adalah yang produktifnya adalah bernilai agama, sosial keagamaan. Namun dalam prioritas ini adalah itu program prioritas pemberdayaan ekonomi umat berbentuk wakaf produktif. Yang kedua yaitu zakat maaf wakaf. Yang tadi wakaf sekarang zakat. Ya, ini berdasarkan Jadi Godani soal koordinasi dengan para pimpinan bahwa untuk tahun 2026 untuk ASN Kementerian Agama Kota Yogyakarta dihimbau untuk berzakat, berinfak dan bersedekah. Adapun surat edaran nanti akan kita terbitkan menyusul di kemudian hari. Nah, pemberdayaan ekonomi umat karena zakat ini berbentuknya adalah uang, saya yakin sangat fleksibel sekali untuk program pemberdayaan ekonomi umat. Contohnya, zakat untuk kepentingan sosial seperti fakir miskin kita santuni, terus apalagi yang jelas bukan goreng pinjol gitu. Kalau goreng pinjol nanti bukan salah satu asnaf di Tidak 8 asnaf ya. Tidak 8 asnaf gitu aja. Ya, kadang-kadang ini yang terjebak adalah goreng. Wah, pinjol. Ya goreng apa saja. Ya, kalau goreng yang lainnya enggak kan? Enggak termasuk. Kalau goreng yang pinjol enggak. Harum koperasi ya juga enggak, Pak. Enggak termasuk. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan pemberdayaan ekonomi umat di daerah Jawa. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut peserta terakhir. Iya. Terima kasih. Selamat pagi Gus Kakan, Bapak Ibu, Bapak Kasubag dan Bapak Ibu Kasih Penyelenggara dari penyelenggara Katolik. Kalau tahun 2024 kami itu ada efisiensi anggaran. Jadi di tahun 2025 kemarin kita itu ada efisiensi anggaran, sama sekali anggaran kita itu dikena efisiensi ya. Jadi kita pun nggak ada kegiatan sama sekali, tapi kita pun berkoordinasi dan bersinergi dengan untuk kegiatan tetap jalan. Kita juga optimalisasi kegiatan penyuluh di lembaga seperti lapas, rutan, dan rumah sakit. Dan juga di tahun 2026 program prioritas kita sama, yaitu satu, optimalisasi peran penyuluh baik itu di lembaga seperti lapas, rutan, dan juga rumah sakit, dan juga program prioritas kita tetap sama, yaitu Pesmarani. Itu dari program Katolik, dan harapan kami semoga tidak ada efisiensi anggaran sehingga kita bisa lebih eksis di kegiatan-kegiatan di gereja dan juga di pelayanan kami. Itu aja dari penyelenggara Katolik. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Tati. Nggak usah gembrobis Bu Tati. Bukan ujian, bukan ujian. Kalau saya udah lulus ujian hidup, wah. Kayak nih. Baik, Bapak Ibu semua, untuk nanti diskusi pertanyaan dari seluruh audiens dipandu langsung oleh Pak Kasubag ya, Pak Kasubag ya. Ada ya? Ya, ada diskusi. Maksudnya kita beri waktu berapa menit, Bapak? mungkin 10 menit. Ya, 10 menit. Maksimal 10 menit untuk ini. Dan ini perlu kita sampaikan bahwa program Sisapa ini mulai tahun 2026 ini tidak hanya sekedar sebagai program dalam menyampaikan informasi kedinasan, tapi lebih dari itu bahwa program Sisapa akan kita kemas sebagai program yang interaktif, komunikasi sehingga tidak hanya informasi searah dari Kementerian Agama Kota Yogyakarta, tapi ada komunikasi dua arah dengan seluruh jajaran warga ASN Kementerian Agama Kota Yogyakarta dalam rangka membangun Kementerian Agama Kota Yogyakarta menjadi lebih baik lagi. Maka dari itu
program ini kita jadikan program yang lebih interaktif lagi, sehingga nanti ada interaksi antara kita yang di Kementerian Agama Kota Yogyakarta dengan seluruh jajaran di wilayah Kota Yogyakarta ini. Dan dengan catatan kita ingin adanya masukan-masukan yang positif dari seluruhnya saja ASN Kementerian Agama dalam rangka membangun Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang menjadi lebih baik lagi. Gitu, Mbak Zahara. Terima kasih. Baik, karena wajah Sisapa kali ini lebih interaktif dan nanti diharapkan seluruh ASN Kementerian Agama Kota Yogyakarta memberikan masukan yang membangun untuk peningkatan layanan di kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, baik itu di tingkat bawah atap, KUA, madrasah maupun di guru-guru pendidikan agama di masing-masing Ya, sekolah Makassar gitu. pokoknya saja. Oke. Jadi mungkin seperti itu. Langsung Pak Kasubag mau Ya tidak langsung Mbak, karena Iya. dulu ini inovasi Oh, inovasi. berdampak. Oh, berdampak Dulu gitu. namanya Sisapa, 2026 semangat baru Sisapa Plus, Oh ngono. gitu. Podcast Sisapa Plus gitu. Yes, ada Oke. plusnya. Plus. Plusnya 26 itu lalu interaktif, Oh. lalu kemudian bahkan audien atau peserta Zoom atau jamaah Zoomiyah itu bisa menyampaikan pertanyaan, Oh, bahkan baik. informasi. Oke. Cuma ya renungannya kalau ketika kemudian kita berkomitmen menjadi jamaah Zoom, ya mudah-mudahan ini saya mengincang melihat Oh, yang wajahnya nampak aktivitasnya dari hadir mana saja itu baru 30-40%, Mbak. Oh begitu. Yang lain Lainnya dari tidak dunia aktif. gelap. Oh tidak aktif ya. Iya. Nah itu. Tapi tidak apa-apa, ini kan baru awalan ya. Iya. Kita sudah bersyukur karena hari ini peningkatannya luar biasa. Pesertanya biasanya di bawah 100, ini Oke. sampai 200. Iya. 202 tadi Iya, tercatat mudah-mudahan. ya. Iya itu. Oke. Oke, Ya. monggo Mbak. Ini Ya. kan mungkin ada pertanyaan melalui Chatnya Dan ada. perlu kami sampaikan juga ya, sebenarnya perlu kita biasakan untuk melakukan hal-hal yang baik, bahwa media Zoom ini kan adalah pengganti interaksi langsung, Oke. sehingga ada sebuah aplikasi yang bisa memfasilitasi kita yang terbatas oleh jarak dan waktu melalui aplikasi ini. Dan saat ini kemajuan teknologi, kita pun bisa bertatap muka walaupun tidak saling berhadapan. Lah, alangkah baiknya jika ketika kita bertatap muka ini ya benar-benar bertatap muka, Ya. betul, tidak kita bertatap muka dengan tembok hitam gitu loh. Ada tulisannya dong. Ya, sehingga kita tahu kita berbicara dengan siapa, kita menginformasikan setiap informasi di Kementerian Agama ini dengan siapa, ini bisa kita bisa kita rasakan di sini. Coba bayangkan Mbak Zahara, ketika Mbak Zahara membuka kegiatan ini yang di layar depan Mbak Zahara ini semua hitam, kan nggak tahu apakah Mbak Zahara didengarkan atau ditinggal kemana, kan nggak tahu. Maka dari itu keren. ini bagian dari etika, ya bagian dari etika kita melakukan Zoom meeting adalah dengan membuka kamera masing-masing. Karena itu juga nanti akan menjadi bagian dari eviden kita di dalam melakukan kegiatan Sisapa ini dengan sebaik-baiknya. Gitu Mbak Zahra. Terima kasih. Sehingga diharapkan itu tadi semua On cam. Terima kasih. Kamera, jangan ngasih foto aja. Saya fotonya tahu AI semua, ini fotonya ganteng-ganteng sama cantik-cantik ya. Ada komentar itu. Ada itu dari Protas memerlukan masukan izin pelaksanaannya secara aplikatif dan Bu Zahra. terbagi habis pada setiap ASN dan P3K di lingkungan. Itu penjelasan ya, penjelasan bahwa Pak nanti Derajat itu dari Pak Iya, Derajat itu. mau masukan dari masih keuangan. Masjidil Haram. Tambahan informasi berarti itu ya. Informasi. Terima kasih Pak Derajat. Ya, langsung ke siapa lagi itu di bawahnya? Ya, saya DM. mohon izin. Oh, mugo nek iki Pak mugo. Jejer ngomong lewat kamera. Ya. Monggo, apa itu? Terima kasih Bimas. Terkait dengan menanam aplikasinya pripun. Jadi manten Untuk mantan menanam. Mantan menanam menanam gitu. kasih, menanam cinta, Baik. apa rindu. Jadi Moklis tuh mau program ngomong mantan tuh. menanam itu Ya, dikaitkan izin, atau Pak. dicantolkan dengan ekoteologi. Jadi bukan aplikasi Mas Mugo. Nah, kalau aplikasi kita adalah oke. Dalam aplikatifnya itu kita setiap manten itu kita minta untuk berkontribusi membawa satu tumbuhan yang kemudian kita kumpulkan pokoknya tumbuhan yang bermanfaat bagi masyarakat.
Itu bisa buah-buahan, bisa perindang. Yang jelas ini untuk keberlangsungan kehidupan yang akan datang. Ditanam di mana Bapak? Bisa ditanam nanti, yang pertama nanti dikumpulkan di KUA. Nah, piloting project kita ada di Kota Gede. Nah, Kota Gede. Ya, Kota Gede. Ya, bisa dicek. Nanti bisa dicek. Kemudian ini tentunya nanti kita imbaskan ke seluruh program ini, ke seluruh apa namanya KUA, sehingga program yang dicanangkan yang di dalam satu Astaprotas tadi, salah satu Astaprotas tadi betul-betul bisa teraplikatifkan dan bisa bermanfaat, berdampak bagi masyarakat secara luas. Gimana Pak Ugo? Itu Pak Hugo, itu sudah dijelaskan, nanti bisa dikonsultasi langsung dengan Pak Kasih Bimas ya kalau mau ada yang lainnya. Ini Pak Nunu Rijojo Adi ini dari KUA Mantri Jeron ya ini. Ya mohon keterangan berkaitan majelis zikir dan doa, apa ada di ranah majelis taklim atau bagaimana? Nah ini Sitet monggo. Pak Kasih Iya. Baik. Baik, Pak Nunu, terkait dengan kelompok-kelompok majelis taklim yang di situ ada kajian-kajian keagamaan, itu bisa menjadi kelompok-kelompok pengajian majelis taklim. Entah itu kemudian ada konten di situ zikir, nah, bisa nanti kelompok-kelompok zikir, kemudian kita demi apa namanya meningkatkan kepemahaman dan penguatan keagamaan masyarakat, tentunya sinergi antara zikir dan juga taklim di sana. Nah, itulah kemudian bisa kita akomodir menjadi majelis taklim, dan itu saya kira tidak melulu kita di sana dalam satu majelis itu hanya berzikir saja, pasti nanti kita akan membicarakan taklim, dan itu saya kira relevan tetap kita ajukan sebagai majelis-majelis taklim dan masuk dalam kelompok harus kita apa namanya register, harus kita daftarkan supaya ketertiban administrasi, dan nanti bagian dari pembinaan, pemantauan, dan sinergi layanan kepada masyarakat itu bagian dari stakeholder masyarakat, kelompok masyarakat memberikan layanan kepada masyarakat, dan itu dikerjasamakan dengan pemerintah selaku fasilitator, regulator. Itu nanti Kementerian Agama bisa bersama-sama dengan kelompok-kelompok tersebut untuk memberikan bimbingan kepada masyarakat. Gitu Pak Nunu. Sudah dijawab oleh Pak Kasih Bimas ya Pak Nunu. Ini ada yang raise hand dari mana ya? Tapi Ya, dijawab dulu itu yang Pak Kasubag dari program untuk penyuluh agama Kristen, apakah masih sama dengan tahun 2025? Ya Bu Sri, Bu Ana dan teman-teman penyuluh Kristen, memang tentu program penyuluhan itu berkelanjutan, tetapi kemudian terus ditingkatkan. Yang terakhir dalam rangka mendukung Astaprotas tentu inovatif tadi. Inovatif. Iya, artinya inovasi itu selama ini bimbingan tetap dilanjutkan, lalu kemudian ada karya-karya kepenyuluhan yang merengkuh, menyapa seluruh terakhir itu namanya generasi apa? Gen Z. Strawberry. Salah. Gen Z atau kemudian Gen A atau apapun namanya, sehingga lalu Gen Z. Untuk usia sepuh ada, usia muda, usia kayak Mas Fani yang baru tumbuh ini juga ada. Termasuk juga usia-usia anak yang, sehingga lalu tadi saya matur di awal, maka materi-materi penyuluhan yang kemudian bahwa Kementerian Agama hadir di seluruh relung kehidupan umat ini, maka mudah-mudahan lalu itu terus dikembangkan. Sehingga tadi, jadi layanan keagamaan berdampak. Jadi tidak hanya di dataran urusan pengetahuan, tetapi juga dalam aplikasi kehidupan keseharian yang ditopang dengan akhlakul karimah. Begitu kira-kira. Akhlakul karimah itu apa ya? Jadi budaya luhur bangsa gitu. Begitu. Bu Sri Buana ya itu. Ya, dan juga teman-teman. Jadi terus lanjutkan, lalu kemudian ada tadi karya-karya baru. Kemarin saya di apel pagi Senin ya, menyinggung bahwa ternyata di website kita tampilan awal artikel yang muncul itu tahun paling muda 2022. Sehingga lalu kita berharap teman-teman seluruh saja karya-karya yang kemudian jenengan selama ini hasilkan, baik itu materi kepenyuluhan apapun, lalu bisa kemudian ya dikirim, dikelola oleh panjenengan dengan tentu standar penulisannya memenuhi standar karya begitu, sehingga lalu mengisi relung atau kolom
artikel pilihan yang Oke. ada di website kita. Oh, Saya tadi matur, paling muda itu 2022, Cek. berarti 6 tahun, 3 tahun tidur. Tidur bukan tidur. Itu. Mungkin. Nggih, Mas Hamid, halo. nggih. Yang mengawal urutan Relax, website dengan Heeh. teman-teman, nanti ini terus dikuatkan untuk kemudian semuanya diupdate, semuanya diperbarui, semuanya adalah tampilan yang kemudian apa ya namanya, terus berproses terkini begitu. Mungkin yang dimaksud Bu Sri Buana tadi, apakah masih Pesparawinya masih ada enggak? Nah, itu mungkin itu. Jangan khawatir, kita masih tetap ada Pesparani, Pesparawi, MTQ, STQ, dan tapi Nggih. tentu boleh jadi ada juga event besar yang tidak harus menggantungkan kepada Dipa. DIPA pemerintah, baik itu melalui Pemkot maupun kota Kemenak, tetapi juga karya kedermawanan kita untuk kemudian mengadakan event dalam rangka membimbing membersamai umat. Mungkin itu, Mbak. Oh, mungkin seperti itu nggih Bu Sri Buana ya, sudah dijawab. Nah, ini ada yang raise hand. Mari Dokter Muklis ya, silakan. Sedikit saja. Ini terakhir ini. Ya, Terakhir. Ini Oke, usul ya terima atau kasih. masukan bukan penyanyi. Bukan. Iya, saya mengomentari eh, banyak sekali program-program yang sudah dipaparkan, tapi kita lihat yang bersifat inovatif hanya beberapa ya. Termasuk tadi bagus rest area masjid itu. Nah, saya kira kita butuh semacam observasi untuk melihat kebutuhan masyarakat disesuaikan dengan kondisi masyarakat itu. Nah, untuk itu dari keuangan kami mengusulkan responsivitas anggaran itu. Jadi anggaran itu berpihak pada kelompok-kelompok rentan yang benar-benar membutuhkan itu. Jadi kita responsivitas anggaran itu bisa diukur. Yang kedua adalah akuntabilitas, tentunya untuk tata kelola yang baik. Dan 3E itu, jadi ekonomis, efisien, dan efektif. Nah, efektivitas itulah yang perlu terus kita ukur itu. Yang agar sesuai dengan tadi asta cita ya. Kita punya key performance indikator dan sebagainya itu sudah harus kita kantongi. Dengan keluarnya haji, seharusnya kita lebih simple dan bisa lebih mengeksplorasi lagi inovasi-inovasi dan bisa bergerak lebih cepat. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter Muklis ya. Bukan keluarnya haji Pak Muklis. Beranak ini Kemenak. Jadi Kemenak itu melahirkan Kemenhaj. Anaknya. Kemenhaj ya. Mungkin terima begitu. Ada tanggapan Bapak? Biar Pak Kakan yang jawab aja. Ya, terima kasih Pak Muhlis atas saran dan masukannya, luar biasa. Nanti kita akan sesuaikan anggaran-anggaran itu dengan program-program yang ada di Kementerian Agama sehingga tepat sasaran, efektif dan juga efisien, dan tentu saja sesuai dengan apa yang menjadi program prioritas Kementerian Agama Republik Indonesia. Demikian saya rasa Bu Zahara. Ya, closing statement Nggih. Bapak. Ya. Nggih. Kami hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang mana pada pagi hari ini sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan Sisapa. Kami yakin bahwa sesuatu yang diawali dengan positif, dengan baik, akan berjalan dengan baik dan akan berakhir dengan baik pula. Dan pada pagi hari ini mengindikasikan bahwa sinergi yang baik seluruh elemen di Kementerian Agama Kota Yogyakarta ini sudah terjalin dengan baik antara pimpinan dan yang lainnya. Dan di sini kami juga ingin sedikit meminimalisir sekat-sekat yang ada antar jabatan dan lain sebagainya. Dan di sini juga saya mengingatkan kepada semuanya saja bahwa Kementerian Agama Kota Yogyakarta menjadi bagian dari tanggung jawab kita bersama. Saya rasa itu Mbak Zahra. Sekali lagi terima kasih atas atensi dan partisipasi seluruh rekan-rekan
warga Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Teriring doa semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kekuatan di dalam menjalankan setiap amanah yang diberikan kepada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semua, seluruh pertanyaan telah dijawab dan Pak Kakan juga sudah menyampaikan closing statement. Dan saatnya kita berakhir, kita akan ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Kasih Bimas Islam kepada beliau Bapak Haji SEMM. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك درجات وتبلغنا بها قصر الغايات من جميع الخيرات والحيث وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير يسير. نسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Bapak Kasih Bimas Islam yang telah membacakan doa untuk kita semuanya. Dan karena seluruh rangkaian acara siaran Sapa Pagi Plus kali ini telah selesai. Dan apabila kami dalam menyampaikan acara ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan diucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pimpinan, Bapak Kakak, dan seluruh peserta yang telah bergabung di Zoom Sapa Pagi ini. Semoga nanti ke depannya kita akan lebih banyak lagi yang bergabung di acara Sapa. Dan akhirnya kita tutup dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Warahmatullahi swastiastu, wabarakatuh. ayu berkah dalam.